Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya tentang bagaimana sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka membalas dengan kata-kata keselamatan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sa'di rahimahullah menyampaikan tanda yang pertama dari baiknya seorang hamba adalah dia berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Hal ini menunjukkan bagaimana sifat yang harus dimiliki seorang hamba. Kata beliau, hamba yang beriman hendaknya dia memiliki sifat tenang, kemudian hikmah dan tawadhu. Adapun sifat yang kedua, apabila diganggu oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, maka orang beriman tidak akan membalas dengan yang semisal. Apabila diolok-olok, dia tidak akan membalas yang semisal, akan tetapi dia akan memaafkan olok-olokan mereka dan bahkan membalas dengan kebaikan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwasanya berjalan di atas bumi dengan tenang maksudnya ialah berjalan dengan tidak sombong dan tidak angkuh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong dan angkuh. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita untuk berjalan dengan tenang, bukan berarti kita harus berjalan dengan lemah seperti orang sakit atau berjalan dengan pelan seperti berjalannya seorang preman. Sebagaimana Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah menegur seorang yang berjalan dengan pelan. Maka Khalifah Umar berkata, apakah kamu sakit? Kenapa kamu berjalan pelan sekali? Kemudian orang tadi berkata, tidak wahai Khalifah. Maka kemudian Umar mencambuk dia. Maka jalanlah dengan kuat, tidak seperti orang sakit. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan ke masjid dengan tergesa-gesa, akan tetapi berjalanlah dengan tenang. Kemudian
Imam Ibnu Katsir menambahkan, apabila sifat yang kedua dari seorang mukmin adalah ketika diolok-olok oleh orang yang jahil, maka dia tidak akan membalas, akan tetapi akan memberikan maaf kepada mereka dan membalas dengan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau mendapati orang-orang bodoh di sekeliling beliau, beliau tidak marah, beliau tidak mencaci mereka, akan tetapi Rasulullah mendakwahi mereka dengan lembut. Sebagaimana dalam sebuah hadis, suatu ketika ada salah seorang Arab Badui. Ini Arab Badui, dia orang kampung. Suatu ketika dia masuk ke Masjid Nabawi, kemudian dia kencing di dalam masjid. Maka ketika melihat orang Badui ini kencing, para sahabat marah. Kemudian mereka hendak menghentikan perbuatan orang Badui tersebut. Akan tetapi Rasulullah menyampaikan, tahan dulu, biarkan kencingnya selesai. Karena kalau diganggu ketika kencing, maka nanti malah air kencingnya kemana-mana. Maka ketika kencingnya Arab Badui ini sudah selesai, Nabi memerintahkan ambil air, kemudian siram yang tadi digunakan oleh Badui tadi untuk kencing. Maka ketika sudah dibersihkan oleh sahabat, kemudian Nabi memanggil Arab Badui tadi. Kemudian beliau menasihati dengan sesungguhnya masjid tidak diperkenankan untuk buang air kecil dan buang air besar. Karena di dalam masjid kita sholat, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, maka tidak pantas di dalam masjid kita membuang air kencing ataupun air besar. Maka itulah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin yang memiliki dua tanda. Yang pertama, dia berjalan di bumi dengan tenang, tidak dengan sombong, tidak dengan angkuh, dan tidak pula dengan lemah gemulai. Akan tetapi di antara keduanya, kemudian sifat yang kedua adalah ketika diganggu, ketika mendapati ada orang-orang yang bodoh, maka dia tidak langsung mencaci makinya, akan tetapi memberikan nasihat yang lembut, memberikan nasihat yang sekiranya bisa masuk ke dalam orang tersebut. Demikian jamaah dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.